Hmm, Time flies so fast. Kita sekarang sudah berada di penghujung 2020 dan beberapa hari lagi akan sampai pada 2021. Dan aku rasa sangat cepat 2020 berlalu begitu cepat. Aku sangat ingat akhir tahun 2019 aku membayangkan bahwasanya tahun 2020 adalah tahun yang nantinya penuh akan perpisahan, penolakan, penerimaan. Alasan kenapa aku berpikir bahwasanya 2020 akan dirangkum dengan beberapa kata yang aku sebutkan adalah karena di tahun 2020 aku akan lulus dari S1, dari kuliah S1 di Surabaya, akan lulus itu. Dan aku rasa aku akan berpisah dengan sahabat-sahabatku, dosen, lingkunganku, dan juga banyak hal membahagiakan yang ada di Surabaya. Selain itu mungkin aku akan ditolak beberapa pekerjaan atau diterima oleh beberapa pekerjaan juga. Itu bayanganku yang akan terjadi di tahun 2020. I think 2020 aku akan happy banget dan juga sedih banget mungkin ya. Tapi ternyata setelah 2020 berakhir, meski diiringi oleh COVID-19 as a global pandemic, like I'm so grateful right now setelah apa yang terjadi sepanjang tahun 2020, I'm so grateful because aku merasa kalau misalnya aku lahir sebagai pribadi yang cukup baru di tahun 2020. Banyak hal yang justru bisa dilatih dan hal-hal yang mungkin aku ekspektasikan justru lebih dari ekspektasi. Dan thanks God for giving me all the things that I had now. Dan aku rasa pertama kita mulai ini semua dari Maret mungkin ya, karena di bulan Januari Februari I'm not doing many things. Uh, aku di awal-awal tahun masih apa ya? uh, Masih agak santai gitu kali ya. Tapi cukup bersyukur karena di Februari aku magang internship di salah satu pusat studi di Fakultas Hukum kuliahku dulu di kampusku. Dan itu merupakan aku kayak ini aku nggak berekspektasi kalau misalnya aku bakal magang, tapi I don't know, kalau misalnya aku mencoba mengingat banyak hal pada saat itu, aku merasa kalau misalnya pada saat itu aku semangat banget, kayak aku nggak tahu apa yang mendorong itu semua gitu untuk semangat. Dan ternyata pusat studi hukum dan HAM yang ada di kampusku ini yang mengantarkan aku pada pengalaman-pengalaman baru yang mungkin aku nggak lama ada di situ, di pusat studi hukum dan HAM kampusku, tapi di situ aku belajar banyak hal. Tidak hanya tentang uh, pengalaman untuk riset atau apapun itu, tapi beyond that I learn from my lecturer dan juga gimana dosen-dosen yang ada di sana benar-benar perhatian, dalam artian kayak mereka sharing ilmu-ilmunya nggak terbatas karena dia ada di HRAS lalu membagi, tapi di luar itu mereka membagi banyak hal gitu kepada aku dan teman-temanku yang pada saat itu internship di sana gitu. Bahkan kita diberi pengalaman juga untuk mengorganize sebuah apa ya, diskusi atau mungkin webinar pada saat itu karena juga menjelang COVID. Dan dosen-dosen di dalamnya benar-benar menghargai setiap proses yang dilakukan oleh teman-teman yang magang di sana. And I'm so grateful karena menjadi bagian dari pusat studi hukum dan HAM di kampusku. Sampai di bulan Maret akhirnya pandemi datang ya. Kayak that's make me so sad kalau misal aku mengingat, bahkan kalau misal nggak pernah menyangka aku akan hidup di sebuah zaman, di sebuah tahun yang mana dihadapkan dengan pandemi global yang tidak banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Hanya melakukan yang terbaik. Anyway, jadi bulan Maret awal tanggal 8, sekitar 8 atau 7 Maret
aku wisuda, dan pada saat itu benar-benar I'm not expecting apapun ketika wisuda, meskipun mungkin karena aku orangnya cukup ambisius, jadi pengen gitu membanggakan kedua orang tua aku ketika aku lulus, either menjadi mahasiswa terbaik atau mahasiswa prestasi atau apapun itulah, maksudnya yang akan bisa membanggakan kedua orang tua aku. Eee, Beberapa waktu menuju kelulusan aku akhirnya kayak, ya udahlah, mungkin kayak ya Chevy akan lulus dengan ya Chevy lulus wisuda and that's all gitu. Tapi ternyata Tuhan begitu baik gitu. Pada saat itu aku lulus dengan IPK yang cukup. Aku sendiri juga merasa kalau misal puas dengan apa yang aku dapat, dan ternyata mendapat juga gelar masuk prestasi pada saat itu. Dimana aku sudah tidak berekspektasi untuk mendapatkan itu, karena aku yakin teman-temanku di satu angkatanku pada saat itu benar-benar keren dan pinter-pinter. Aku sangat ingat gitu momen untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat, atau kita biasanya nyebutnya kalau di kampusku SKP, sistem kredit prestasi gitu. Aku ingat ada salah satu adik kelasku, Alip, dia bantu untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikatku, dia membantu aku untuk menyelesaikan itu, dan ya aku senang uh, akhirnya bisa lulus dengan, mungkin itu satu capaian yang mungkin biasa gitu ya, tapi aku pribadi cukup bangga, cukup senang gitu dengan adanya itu, karena di momen itulah menurutku aku mampu menunjukkan ke orang tuaku, aku mampu, bukan aku mampu ya, mungkin lebih tepatnya aku bisa untuk menunjukkan ke orang tuaku bahwasanya apa yang aku lakukan selama ini di kampus, ya aku nggak main-main gitu, dan usaha sorry, dan aku berusaha untuk gimana agar orang tuaku, apa yang telah dilakukan orang tuaku ya, mencari nafkah atau apapun itu kalian menyebutnya, itu kayak terbayarkan gitu dengan apa yang mungkin sedikit hal yang aku dapat di masa kuliahku gitu. And I'm so happy untuk mengakhiri masa kuliahku dengan cukup bahagia, and I'm proud, and I'm very happy for that. Oke. Okay. Setelah itu Maret lulus, aku berekspektasi kalau agak bingung sebenarnya kayak apa yang harus aku lakukan gitu. Meskipun aku juga pada saat itu masih magang ya di Pusat Studi Hukum dan HAM di kampusku. Dan aku ya senang karena aku merasa aku lagi nggak ada tekanan untuk gimana-gimana. Jadi aku enjoy internshipku pada saat itu. Lalu ada salah satu tawaran juga dari pada saat itu ada kesempatan sih lebih tepatnya mungkin ya. Ada kesempatan dari Kak Iman, CPO Ruang Guru, karena pada saat 2019 aku menerima beasiswa Iman Nusman. Nah, Kak Iman membuka kesempatan untuk para menti, para penerima beasiswa Iman Nusman untuk bisa magang gitu ya, untuk jadi intern gitu di Ruang Guru. Nah, pada saat itu memang nggak ada sama sekali yang berkenaan dengan jurusanku lulus. Pada saat itu aku sarjana hukum. Nah, pada saat itu ada beberapa sih, ada proyek yang berkaitan dengan Kampus Merdeka, lalu juga berkaitan dengan Customer Success Team. Nah, pada saat itu aku masuk di Customer Success Team. Aku kayak sebenarnya apa ya Customer Success Team? I'm trying to find that di Google, so simple. Kayak akhirnya oh ternyata Customer Success Team itu gimana? Justru kita tuh menjaga para customer yang telah kita dapat itu untuk di-maintain gitulah, untuk dijaga, untuk agar dia tuh menjadi customer apa ya, customer kita berlangganan ke kita ini nggak dalam jangka waktu dekat aja, tapi kayak kita maintain dia agar dia si customer ini kayak happy dengan pelayanannya, lalu juga gimana agar mereka dalam jangka waktu panjang menggunakan produk-produk yang diciptakan oleh Ruang Guru. Pada saat itu lebih spesifiknya adalah Skill Academy. Aku bergabung di salah satu tim Customer Success Team yang sebenarnya lebih banyak mengerjakan terkait dengan kartu prakerja, di mana kayak ya orang klaim terkait dengan kartu prakerja, lalala, dan itu experience yang sangat baru bagi aku. Dan pada saat itu ada satu job desk yang aku kerjakan adalah mencari lowongan kerja untuk nanti di-share di Facebook group Skill Academy gitu, ruang kerja.
ruang di skill academy, ruang guru gitu. Nah, di situ aku menjadi bagian kan, mendapat bagian untuk mencari informasi-informasi kerja dimanapun itu ya, tapi ternyata akhirnya aku tahu gitu dari temanku, thanks to Jo, dan juga Kak Rima pada saat itu, yang mengajari juga berkait dengan banyak hal lah yang pada saat aku intern. Dan karena ada salah satu tugasku waktu itu adalah mencari pekerjaan gitu ya, maksudnya mencari info lowongan kerja, dan itu akhirnya yang mengantarkan aku pada kepekaan diriku gitu meskipun ketika aku selesai masa magangnya. Jadi masa magang itu pada saat itu aku lakukan selama 1 bulan, sebenarnya harusnya 2 bulan, tapi karena aku sekali lagi alhamdulillah aku diterima kerja di waktu itu. Nanti aku akan ceritakan setelah selesai cerita tentang magang ini. Jadi di cerita magang ini kayak akhirnya aku lebih peka gitu loh ketika aku melihat ada lowongan kerja gitu-gitu, aku lebih peka. Akhirnya itulah yang mengilhami atau kayak menginspirasi aku untuk membuat platform di Instagram namanya @bekerjayuk. Simply sebenarnya kita hanya reshare terkait dengan info-info kerja. Pada saat itu aku melakukannya sendiri karena mungkin itu ide yang agak impulsif, tapi satu hal yang ada di otakku itu akan bermanfaat bagi, ya meskipun nggak banyak orang tapi ada orang yang bermanfaat. Tapi di lain halnya sebenarnya aku juga terilhami dari beberapa temanku tanya ke aku terkait info kerja dan lain-lain gitu kan. Aku berpikiran kayak kenapa nggak aku taruh aja gitu di salah satu platform sehingga banyak orang yang akan bisa mengaksesnya, dan jadilah @bekerjayuk gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram @bekerjayuk gitu. Nah, kayak tidak menyangka itu akan menjadikan aku mampu untuk mau mengelola sebuah platform. Dan beberapa bulan setelah aku mengelola platform sendirian bekerja yuk, thanks to Ragilia dan juga untuk Widya yang dengan senang hati dan juga dengan berbesar hati untuk kayak, chef kayaknya aku mau bergabung di Bekerja Yuk untuk melakukan ini dan itu. I'm so grateful for both of you guys. Thank you so much. Nah, itu mungkin, nah, bahagia banget lah. Maksudnya kayak hasil yang akhirnya aku internship nggak berhenti pada internship aja, tapi kayak ada gitu hal yang ternyata bisa aku lanjutkan dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di bulan Mei kayak pada saat itu jadi aku keterima di magang itu kayak mulai magang bulan April gitu lah. Di bulan Mei aku keterima kerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau biasa dikenal dengan LSAM sebagai peneliti junior. Nah, aku pada saat itu sebenarnya udah daftar sejak bulan Maret. Dan fun fact, ini adalah aku daftar kerja pertama kali. Dan aku langsung diterima. Kayak, aku nggak tahu planning Tuhan seperti apa yang diberikan kepada aku, tapi kayak uh, ini sangat lebih dari apa yang aku usahakan mungkin ya, kayak ini surprise banget. Aku akhirnya keterima menjadi peneliti junior dan luckily, fortunately, LSAM ini sebuah lembaga yang aku tidak pernah berekspektasi akan bekerja di sana, tapi ternyata lingkungannya sangat suportif, aku sangat senang apa yang aku kerjakan juga aku akan sangat senang sekali, dan ini memang bergeraknya di bidang HAM, hukum gitu. Nah, beberapa hal yang mungkin aku kerjakan adalah terkait dengan hak atas privasi, lalu juga yang di bawahnya ada perlindungan data pribadi, lalu juga dengan keamanan siber, lalu juga apa namanya kayak political targeting gitu berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kampanye di media sosial gitu, dan juga di Elsa mendapat kesempatan untuk bisa mempresentasikan apa yang aku pelajari melalui beberapa rangkaian webinar atau diskusi bersama teman-teman mahasiswa pada saat itu. Dan aku tidak berekspektasi akan mendapat kesempatan untuk bisa ngomong, untuk aku selalu bisa belajar, untuk bisa menulis, karena kan ya peneliti maka aku harus menulis juga dan membaca gitu kan. Dan ini jujur adalah hal yang benar-benar aku suka gitu. Tempat kerja pertamaku ini adalah tempat kerja yang kayak aku tidak akan pernah menyesal untuk memulai pekerjaan pertamaku di Elsam karena aku sangat banyak belajar banyak banget 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 hal. Kayak justru aku di Elsam itu nggak merasa kalau misal aku lagi di push banget untuk bekerja gitu loh. Justru aku merasakan kalau misal aku tuh sedang
bekerja dan belajar at a time gitu, kayak and I'm so happy dan aku bangga menjadi bagian dari Lembaga Studi Advokasi Masyarakat atau LSAM. Karena di sinilah juga, di LSAM juga aku belajar uh, lebih dalam lagi gitu mungkin ya, meskipun belum dalam-dalam banget karena aku juga masih bisa dikatakan masih baru. Belajar mengenai kayak bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain sebenarnya juga, lalu juga kita kayak akhirnya juga terlibat dalam advokasi meskipun aku hanya membantu gitu kan, advokasi lalu diskusi-diskusi, akhirnya tahu terkait bagaimana konstelasi yang sedang terjadi gitu di negara ini, bagaimana kita bisa kritis, dan juga aku senang dengan mungkin senior-senior dan juga kakak-kakak yang ada di Elsam karena kayak mereka benar-benar dengan sangat baik hati untuk bisa menjadi contoh bagi aku gitu loh, untuk bagaimana mereka melakukan sesuatu hal, mengusahakan sebuah hal itu sangat menginspirasi aku. Dan thank you untuk kakak-kakak dan semua mas senior, mbak dan yang ada di Elsam. I'm so happy to be the part of Elsam. Dan perjalanan Elsam itu sebenarnya masih berlanjut. Aku sih kayak sampai sekarang masih sangat senang dan sangat enjoy dengan apa yang aku lakukan di Elsam. Aku suka lingkungannya, aku suka yang dikerjakan, kayak ini sangat berkah di tahun 2020. Oke, dan di waktu itu aku Elsam sempat work from home kayak sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Dan akhirnya pada Agustus awal aku berpindah gitu, hijrah ke Jakarta gitu. Dan itu kayak pertama kali aku akan tinggal cukup jauh dengan orang tua aku karena rumahku di Jawa Timur. Jadi aku tinggal sendiri di sini. Uh, Iya, senang atas banyak hal yang bisa aku pelajari di Alsam. Dan sebenarnya di tengah-tengah pada saat itu awal-awal mungkin ya aku masuk Alsam, aku juga mengembangkan satu hal lain gitu. Namanya Buku Beramal, @buku beramal. Nah, ini platformnya sebenarnya untuk lahirnya kayak based on my experience aja gitu. Karena aku merasa mungkin banyak orang gitu yang ingin mendonasikan bukunya, tapi mungkin nggak tahu harus kemana, mana yang dipercaya gitu-gitu. Berangkat dari sana akhirnya aku kepikiran untuk kenapa nggak membangun wadah yang itu bisa mengumpulkan buku dan juga menyalurkan gitu. Dan you know what? Kayak Buku Beramal sampai sekarang masih ada gitu. Setelah kayak lebih dari 6 bulan mungkin Buku Beramal ini berjalan. Thank you kepada teman-teman yang ada di dalam Buku Beramal. I love you gitu. Nah, di Buku Beramal ini awalnya kayak bener-bener agak spontan dan juga ambisi besar itu tiba-tiba datang ke pikiranku. Akhirnya aku mendirikan itu, lagi-lagi aku sendiri mendirikan untuk pertama kali Buku Beramal ini. Akhirnya aku mengajak teman-teman dekatku untuk pertama memulai dengan ada insightful class. Nah, ini merupakan kelas yang kayak aku ingin aja gitu apa guru-guru yang selama ini, guru-guru mentor yang aku mendapat banyak ilmu dari beliau-beliau itu dirasakan juga gitu loh sama teman-teman yang lain. Akhirnya aku beberapa mentor dan guruku pada saat itu, terima kasih Pak Herlambang, Bu Amira, Kak Adi, dan juga Mbak Adel yang bersedia untuk menjadi guru di Buku Beramal untuk sharing knowledge, sharing experience ke teman-teman Buku Beramal. Dan aku pribadi di sana juga akhirnya belajar dari guru-guru dan mentorku. Thank you. Nah, dari sana akhirnya kayak setelah melakukan Insightful Class itu ada donasi juga pada saat itu. Kayak aku mikir kayak misal kenapa nggak langsung aja sekalian ada kelas lalu ada donasi yang mau masuk kelas, dan berhasil mengumpulkan sekian ratus uang untuk didonasikan dalam COVID gitu. Lagi-lagi kayak sebelum itu aku juga punya ide spontan untuk menggalang dana untuk COVID. Nah, untuk COVID-19, orang-orang terdampak COVID bersama teman-teman angkatanku di Fakultas Hukum 2016, angkatan 2016. Dan aku sangat senang itu bisa memberikan manfaat mungkin ke orang-orang waktu itu di Surabaya untuk bisa membantu. Dan aku juga nggak berekspektasi itu akan mendapat banyak banyak donasi di sana yang bisa disalurkan. Nah, sebenarnya itu juga sorry, jadi yang berkaitan sama waktu itu COVID-19 yang bersama teman-temanku
itu terilhami dari inisiasi Mbak Kela, Lingkar Sinergi Thank You. Nah, pada saat itu aku dilibatkan untuk galang dana. Nah, dari situ aku terilhami untuk untuk menginisiasi adanya galang dana COVID-19. Nah, dan aku juga mengajak galang dana COVID-19 bersama juga dengan teman-teman angkatanku di SMA pada saat itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Thank you teman-teman semuanya. Nah, ke buku Bramal ini, dan karena sekarang akhirnya juga masih ada gitu kan. Sorry tadi balik kayak ke dana ban, bukan bansos apa sih ya, donasi gitu kan. Nah, ini kembali lagi gitu ya ke buku Bramal. Nah, di buku Bramal sampai sekarang juga masih ada gitu kan buku Bramal, dan ini udah menuju penyaluran buku ke batch kedua. Di penyaluran pertama kita mendapatkan buku yang kayak aku agak lupa berapa tepatnya, tapi 700 sampai 800 buku, dan disalurkan ke kurang lebih 8 komunitas yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Dan jujur kalau misal ditanya apakah aku lelah gitu melakukan buku Bramal, bekerja yuk, di samping aku juga bekerja gitu. Dan sama sekali aku nggak lelah gitu. Justru itu yang tetap menjadikan diriku itu sebagai manusia gitu. Dan kayak 2020 ini menjadikan aku gitu orang yang kayak kalau misal dirasa ini bermanfaat ya lakukan gitu. Itu aku tumbuh menjadi orang yang nggak banyak memikirkan ini gimana, tapi lebih ke bagaimana action atas apa ide-ide yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, like just do that gitu. Dan aku tumbuh menjadi orang yang seperti itu di tahun 2020. Aku nggak lagi takut untuk menyampaikan ide dan merealisasikan ide. Bahkan kayak sangat spontan kadang melakukan ide. Dan aku merasa aku tumbuh di tahun 2020 dengan uh, aku cukup thank you banget dengan diriku sendiri, kayak di tengah-tengah COVID-19 masih mau gitu untuk menempa diri, mau untuk mengajak diriku sendiri ini melakukan hal-hal yang mungkin gak pernah terbayangkan di diriku ini di tahun-tahun sebelumnya. Aku nggak tahu, mungkin karena setelah lulus, karena mungkin aku kayak memikirkan banyak hal, lalu juga ingin menginisiasi banyak hal. Mungkin dari situlah akhirnya aku mulai lebih berani gitu untuk melakukan berbagai hal yang ada di otakku gitu. Karena kayak orang baik itu akan selalu ada untuk terus bersama kita untuk menyelenggarakan hal yang baik itu. Dan juga di tahun 2020 ini akhirnya aku alhamdulillah bisa sharing ke beberapa teman-teman gitu terkait apa yang sudah aku alami, ilmu mungkin yang aku dapat. Ya, beberapa kali aku mendapat kesempatan untuk berbicara, sharing dengan teman-teman, dan aku sangat berterima kasih gitu kepada kesempatan-kesempatan yang telah dihadirkan kepada aku. Hmm. Dan di lain beberapa project itu sebenarnya aku juga sedang mengembangkan beberapa project gitu yang aku lakukan. Kayak total di tahun 2020 ada wait, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 project yang sedang aku kerjakan sampai saat ini gitu. Ada yang benar-benar belum launching, ada yang masih awal dan lain-lain kayak. Tapi ini inisiasinya kebanyakan di 2020, meskipun ada yang kayak di tahun sebelum di tahun 2000 sekian udah ada, lalu kita dihidupkan lagi kayak. Ya, aku bersyukur dengan tenaga yang diberikan Tuhan kepada aku untuk melalui 2020 yang mungkin berat, tapi aku benar-benar amat sangat bersyukur di 2020 ini karena menjadikan aku orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih bisa merealisasikan apa yang menjadi pikiranku, nggak banyak overthinking, dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang terus ada untuk mensupport apa yang aku lakukan untuk terus berbuat baik, dan aku berjanji kepada diriku dan juga kepada semuanya gitu ya untuk akan terus bisa bermanfaat kepada siapapun. Dan 2020 sebenarnya juga tahun dimana aku menemukan value hidupku. Dan itu mungkin yang karena aku sudah menemukan value di awal tahun pada saat itu, saya ingatku, akhirnya menjadikan aku lebih nggak takut untuk melakukan banyak hal yang selagi itu sesuai dengan value, aku menjalankannya suka, lalu itu akan bermanfaat, uh, and I will do that gitu. Jadi kayak thank you 2020, I'm happy karena bisa melewati 2020 menjadi Chevy yang kuat, menjadi Chevy yang sangat bersyukur, dan juga menjadi Chevy yang semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. And okay, I think I'm gonna miss
you 2020 karena setelah banyak mengajarkan aku sampai sekarang. Dan I'm welcoming 2021. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih bermanfaat dan menemukan banyak sekali pembelajaran. I don't know what will happen on 2021, but I guess ya aku akan tumbuh juga, aku akan tetap meraih apa yang menjadi target, menjadi mimpiku, dan aku harap kamu juga ya untuk terus bisa bermimpi dan merealisasikan mimpi-mimpi kamu. Thank you, dan sebentar lagi, karena ini aku record di sebelum pergantian tahun 2021, maka welcome 2021 dan Happy New Year untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan. Stay healthy karena COVID-19 belum selesai, tapi pasti kita akan menemukan hari yang akan juga lebih baik di tahun 2021. Bye-bye!